Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Maria Snidaiman dengan NIM 248111029. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang vektor dalam ruang dua dimensi. Di sini saya akan menjelaskan ada 3 poin. Yang pertama, pengertian dan definisi dari vektor dalam ruang dua dimensi. Yang kedua, jenis-jenis vektor ruang dua dimensi. Yang ketiga, operasi vektor. Kita masuk di bagian pengertian dan definisi dari vektor dalam ruang dua dimensi. Vektor adalah suatu besaran yang memiliki besar dan arah. Dalam ruang dua dimensi, vektor direpresentasikan sebagai pasangan terurut bilangan real yaitu x, y. Vektor ini menyatakan perpindahan dari titik asal yaitu 0,0 ke titik x, y pada bidang kartesius. Yang ke B ada definisi dari vektor. Suatu besaran yang mempunyai besar dan arah. Contohnya ada vektor AB dan vektor PQ. B dan Q merupakan titik ujung, A dan P merupakan titik pangkal. Notasi dari vektor disimbolkan dengan huruf besar atau suatu huruf yang di atasnya diberi tanda panah. Contohnya seperti ini, yaitu A vektor. Poin yang kedua ada jenis-jenis vektor dalam ruang dua dimensi. Di sini saya hanya menjelaskan beberapa saja jenis vektor. Yang pertama ada vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang tidak memiliki arah dan panjangnya 0. Contohnya vektor 0 sama dengan 0,0. Yang kedua ada vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang pangkalnya di titik asal O yaitu 0,0 dan ujungnya di suatu titik yaitu x, y. Contohnya vektor OP sama dengan x, y, di mana titik P-nya 3,2 memiliki vektor posisi di vektor OP sama dengan 3,2. Yang ketiga ada vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya 1. Dapat kita gunakan rumus vektor satuan sama dengan V vektor dibagi panjang V vektor. Untuk mencari vektor satuan, pertama-tama kita harus cari dulu panjang vektornya. Rumus panjang vektor sama dengan akar x kuadrat ditambah y kuadrat. Setelah itu, kita gunakan rumus untuk mencari vektor satuannya sama dengan x dibagi akar x kuadrat tambah y kuadrat dan y dibagi akar x kuadrat tambah y kuadrat. Vektor satuan standar di dalam ruang dua dimensi, di mana I satuan sama dengan 1,0 arah sumbu x, J satuan sama dengan 0,1 arah sumbu Y. Contoh soalnya itu, untuk menentukan satuan yang searah dengan vektor, misalnya vektor V sama dengan 6,8. Nah, yang pertama kita cari panjang dari vektor V, di mana kita dapat menggunakan rumus panjang vektor V sama dengan akar x kuadrat ditambah y kuadrat, di mana di sini x-nya sama dengan 6 dan y-nya sama dengan 8, maka panjang vektor V sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 10. Setelah itu kita mencari vektor satuan. Vektor satuan sama dengan akar x bagi akar x kuadrat ditambah y kuadrat dan y dibagi akar x kuadrat ditambah y kuadrat. X-nya di sini 6 dan akar x kuadrat tambah y kuadratnya itu 10. Maka di sini 6/10 dan y-nya 8, akar x y kuadrat dibagi x kuadrat tambah y kuadrat yaitu 10. Dan hasil dari satuan v vektor itu sama dengan 3/5 dan 4/5. Yang keempat ada vektor lawan. Vektor lawan adalah vektor yang panjangnya sama dan arahnya berlawanan. Bentuknya jika A vektor sama dengan x, y, maka vektor lawannya sama dengan min A vektor sama dengan min x, min y. Contohnya A vektor sama dengan 4, min 1, maka min A vektor sama dengan min 4,1. Yang kelima ada vektor sejajar. Dua vektor sejajar jika salah satunya merupakan kelipatan skalar dari yang lain. Bentuknya A vektor sama dengan K kali B vektor. Contoh,
A vektor sama dengan 2,4 dan B vektornya sama dengan 1,2, maka A vektornya sama dengan 2 kali B vektor. Yang keenam ada vektor searah. Vektor searah adalah vektor yang sejajar dengan dan arahnya sama. Contohnya 2,4 dan 1,2. Ini akan digambar di bidang kartesius, di mana titik 2,4-nya itu terletak di panah sini, dan titik 1,2-nya itu terletak di bagian titik antara sumbu X dan Y, di mana X-nya itu 1 dan Y-nya itu 2. Yang ketujuh ada vektor berlawanan arah. Vektor berlawanan arah adalah vektor sejajar, tetapi arahnya berlawanan. Contohnya ada 2,4 dan min 1, min 2. Di sini 2,4-nya itu titiknya sini, di bagian X dan Y positif. Sedangkan untuk min 1 dan min 2 titiknya di bawah sumbu X dan Y negatif. Setelah itu kita masuk di poin yang ketiga, operasi-operasi dalam vektor ruang 2 dimensi. Yang pertama ada penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor dilakukan dengan menjumlahkan komponen yang sejenis. Misalnya, jika A sama dengan A1, A2, maka B vektornya sama dengan B1, B2. Maka A vektor ditambah B vektor sama dengan A1 tambah B1 dan A2 ditambah B2. Contohnya, diketahui A vektornya sama dengan 2,3 dan B vektornya sama dengan min 1,4. Untuk mencari A vektor tambah B vektor, kita jumlahkan A vektor dengan B vektor, yaitu A vektor tambah B vektor sama dengan 2 tambah min 1 dan 3 tambah 4. Hasilnya 1,7. Maka A vektor tambah B vektor sama dengan 1,7. Yang kedua ada pengurangan vektor. Pengurangan vektor merupakan penjumlahan vektor dengan vektor lawannya. A vektor dikurang B vektor sama dengan A vektor tambah min B vektor. Jika min B vektor sama dengan min B1 dan min B2, maka A vektor dikurang B vektor sama dengan A1 dikurang B1 dan A2 dikurangi B2. Contohnya diketahui vektor A sama dengan 5,2 dan vektor B 3,6. Untuk menghitung A vektor dikurang B vektor, maka kita lakukan pengurangan antara A vektor dengan B vektor. Di sini A vektor kurang B vektor yaitu sama dengan 5 kurang 3 dan 2 kurang 6. Hasilnya 2, min 4. Maka A vektor kurang B vektor sama dengan 2, min 4. Yang ketiga ada perkalian vektor dengan skalar. Perkalian vektor dengan skalar adalah operasi yang mengubah panjang dan arah vektor. Rumusnya, jika A vektor sama dengan A1, A2, maka K kali A vektor sama dengan KA1 dan KA2. Dampak skalar. Jika K lebih dari 0, arahnya sama. Jika K kurang dari 0, arahnya berlawanan. Panjang K lebih dari 1, vektor memanjang. 0 kurang dari panjang K dan kurang dari 1, maka vektor memendek. Contoh soal, jika vektor A sama dengan min 2,4, maka kita kalikan setiap komponen vektor dengan skalar, di mana nilai skalarnya 3. Maka 3 kali A vektor sama dengan 3 dikali min 2 dan 3 dikali 4. Maka hasilnya min 6,12. Maka 3 kali A vektor sama dengan min 6,12. Yang keempat ada panjang vektor. Panjang vektor menyatakan besar vektor tanpa memperhatikan arahnya. Contohnya, kita ingin menentukan A vektornya 6,8. Maka jika A vektor sama dengan X, Y, kita gunakan rumus panjang vektor, di mana panjang A vektor sama dengan X kuadrat ditambah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Lalu kita operasikan A vektor sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 64.
sama dengan akar 100. Akar dari 100 sama dengan 10, maka panjang A vektor sama dengan 10. Yang kelima ada vektor 0 dan vektor lawan atau terkait operasi. Vektor 0 yaitu 0,0 tidak mengubah vektor lain saat dijumlahkan. Vektor lawan yaitu min A vektor digunakan dalam operasi pengurangan. Contoh vektor 0, jika A vektor sama dengan 3,5, maka untuk menentukan A vektor tambah 0 vektor, tetap hasilnya sama. Contohnya, A vektor ditambah 0,0 sama dengan 3,5. Maka nilai dari A vektor tambah B vektor tetap menghasilkan A vektor yaitu 3,5. Contoh vektor lawannya itu, misalnya A vektornya sama dengan 4,5, maka vektor lawan diperoleh dengan mengubah tanda setiap komponen. Maka kita beroleh hasil min A vektor sama dengan min 4,2. Kesimpulan dari vektor dalam ruang 2 dimensi merupakan konsep dasar yang penting dalam aljabar linear. Karena vektor ini memiliki besar dan arah, dapat direpresentasikan dalam koordinat kartesius serta memiliki berbagai jenis dan operasi. Pemahaman vektor di ruang 2 dimensi menjadi landasan untuk mempelajari ruang berdimensi lebih tinggi dan penerapannya dalam berbagai bidang ilmu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.